memang kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dengan perdagangan, dengan perindustrian, terkait dengan masalah-masalah logistik kemarin ya, dan pemerintah melakukan kajian-kajian dan ingin membuat satu terobosan untuk mengatasi tersebut. Salah satu di logistik ini yang kita sedang siapkan bersama Kementerian Perdagangan adalah menyiapkan platform untuk ketersediaan dan permintaan space kapal dan kontainer. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu transparansi adanya ketersediaan dan permintaan, sehingga ini sedikit bisa meredam ketidaksinkronan antara permintaan dan ketersediaan akibat misinformasi. Inilah yang kita harus lakukan bersama. Dan tentunya kita berharap juga pemerintah bisa mengajak negara-negara lain ya untuk membahas ini bersama-sama supaya ini bisa menjadi isu global dan bisa menjadi solusi bersama, tidak saling menekan satu sama lain. Seperti itu, Mbak. Baik, bagaimana dengan stimulus? Kalau kita melihat di 2020-2021 ini kan pemerintah masih terus memberikan stimulus begitu. Apakah di Ya. tahun 2022 ini juga pemerintah masih perlu untuk memberikan stimulus juga kepada industri? Ya, saya kira yang paling penting sekarang adalah dalam proses pemulihan ekonomi ini adalah mediasi perbankan. Mediasi perbankan ini sangat penting sekali karena banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya bagus, sehat, tiba-tiba kolaps pada saat pandemi hampir 2 tahun ini, dan kita ingin bangkit lagi. Nah, disinilah peranan mediasi perbankan untuk melihat prospek bisnisnya. Tidak hanya sekedar melihat kondisi as it is, di mana banyak perusahaan yang mungkin sudah tidak bankable. Dan inilah kesempatan dari perbankan untuk menjadi mediasi yang baik, sehingga dengan prospek bisnis yang analisa prospek bisnisnya berani memberikan. Tapi saya menyadari bahwa perbankan ini harus didukung oleh regulasi yang memadai, karena kalau tidak nanti perbankannya sendiri menjadi disalahkan ya, seperti itu. Nah, inilah oleh sebab itu ini yang perlu dilakukan insentif ini, tidak hanya sekedar memberikan bantuan kepada UMKM dan lain sebagainya, tapi keseluruhan baik menengah, kecil, bahkan sampai perusahaan besar pun banyak yang kesulitan cash flow, tapi prospek bisnisnya bagus. Inilah, jadi menjual prospek atau mengkaji prospek ini yang paling penting saat ini yang kita butuhkan. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau melihat kondisi dan juga prediksi yang tadi Anda sampaikan, seberapa optimis Anda melihat pertumbuhan ekonomi kita di 2022 ini? Ya, saya cukup optimis ya. Paling tidak Indonesia akan tumbuh 5%, kembali ke jalur pertumbuhan naturalnya ya. 5% itu adalah pertumbuhan natural kita, jadi saya rasa sangat mudah untuk kita bisa mencapai 5% tahun depan tanpa dorongan atau stimulus yang terlalu agresif dari pemerintah sekalipun. Jadi tahun 2021 dan 2020 kita tahu pemerintah sangat agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu dalam ya resesi karena COVID ya. Defisit APBN pemerintah itu sempat sampai ke angka 6% lebih. Terus di tahun 2021 itu dia kembali ke level di bawah 4%. Dan pemerintah berjanji oleh lembaga rating juga ya, dan pemerintah berjanji juga bahwa dia akan mengembalikan defisit ke level 3% di tahun 2023. Artinya pemerintah juga ruang space-nya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan defisit yang cukup besar juga sudah mulai terbatas di tahun 2022.